Halo, aku Alicia Sandra dari jurusan Desain Fashion dan Tekstil Universitas Kristen Petra, angkatan 2020. Halo, aku Angela Tanujaya dari jurusan Desain Fashion dan Tekstil Universitas Kristen Petra angkatan 2020. Halo, perkenalkan, aku Cindy Alexander dari Interior Design angkatan 2020 Universitas Kristen Petra, Surabaya. Halo, perkenalkan, saya Sally Andrean dari jurusan Desain Fashion Tekstil Universitas Kristen Petra, Surabaya, angkatan 2020. Halo, perkenalkan saya Anjani Haryanto dari jurusan Fashion Product Design dari Universitas Ciputra, angkatan 2020. Apa yang terjadi pada 10 November 1945? Pada 29 Oktober 1945, terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak. Meski surat perjanjian sudah ditandatangani, namun bentrokan senjata masih terjadi. Puncak bentrokan itu terjadi sejak Brigadir Jenderal Malabi yang merupakan pimpinan tentara Inggris terbunuh. Kematiannya menyebabkan bangsa Inggris mengamuk, sehingga mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan, serta memberikan ancaman. Mereka juga memerintahkan pimpinan bangsa Indonesia dan pemuda di Surabaya datang ke tempat yang telah ditentukan. Selambat-lambatnya 10 November 1945 pukul 6 pagi, namun bangsa Indonesia melanggar ultimatum tersebut. Saat itu pun terjadi pertempuran yang cukup dahsyat selama kurang lebih 3 minggu. Pertempuran tersebut dijuluki dengan Neraka, karena pertempuran tersebut menyebabkan hingga 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Selain itu, 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya, dan 1.600 prajurit Inggris juga tewas, hilang, dan luka-luka. Pertempuran 10 November ini juga menyebabkan puluhan alat perang rusak dan hancur. Karena rakyat Surabaya memiliki sikap pantang menyerah dan semangat, Inggris merasa terpanggang di neraka. Sejak saat itulah 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kota Surabaya pun menjadi saksi bisu sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Banyaknya pejuang yang gugur, rakyat menjadi korban, serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya dalam melawan Inggris, membuat kota Surabaya kemudian dikenang menjadi kota pahlawan hingga saat ini. Dalam momen bersejarah 10 November 1945, banyak pahlawan bersama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beberapa pahlawan berperan besar dalam peristiwa ini, yaitu Bung Tomo, Mas Topo, Gubernur Surjo, dan K.H. Hashim. Sebagai generasi masa kini, sudah seharusnya kita menghargai jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan cara membangun dan menunjukkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Hal ini dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti mulai menanamkan sikap rasa mencintai akan produk dalam negeri, mengikuti kegiatan Karang Taruna, memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia ke luar negeri, serta mempelajari kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa kita Indonesia, dan yang paling penting, kita harus mempertahankan identitas kebangsaan kita dengan cara memilah secara selektif kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke dalam negara kita tercinta Indonesia. Dengan melakukan hal-hal tersebut tanpa kita sadari, kita telah menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan bangsa Indonesia.